melakukan hari pertama. Oke, Apakah cukup menarik oke? pengalaman kemarin, kemudian sudah tidak sabar lagi untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini. Oke, dia semakin kelihatan semangat nih daripada kemarin nih. Kalau begitu, untuk para peserta nih harus juga lebih semangat lagi nih ya. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilahkan kepada Kak Ali untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan, Kak. Baik, terima kasih Kak Anisya telah memberi kesempatan saya untuk kembali membersamai Bapak Ibu yang mengikuti diklat online pelatihan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya saya ingin konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas Mbak Anisya dan Bapak Ibu semuanya? Terdengar, Kak. Terdengar jelas. Baik, sebelum kita mulai, saya izin share screen terlebih dahulu seperti biasanya. Siap, siap. Oke, Kak. Sudah masuk? Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah. Baik. Oke, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah lagi oleh panitia diklat online untuk menyampaikan sedikit materi terkait dengan penelitian tindakan kelas. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas atau berdiskusi terkait dengan hakikat dari pendidikan tindakan kelas secara teoritis, pendidikan tindakan kelas itu seperti apa, kemarin sudah kita bahas. Kemudian kemarin juga kita singgung sedikit terkait dengan PTK itu dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oke, nah hari ini kita akan lebih detail lagi membahas tentang itu. Bahwa kemarin ada banyak kegalauan dari guru-guru dalam menyusun PTK dalam tanda kutip untuk pengajuan kenaikan pangkat. Nah, pedoman untuk pengajuan kenaikan pangkat, penilaian, dan lain sebagainya itu sudah diatur dalam buku pengembangan keprofesian berkelanjutan, terutama buku 4 dan buku 5. Nah, pada kesempatan sore malam hari ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan itu. Jadi saya memberi judul pada presentasi kali ini, materi kali ini adalah PTK, penelitian tindakan kelas dari sudut pandang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Baik. Oke, coba sejenak mengulas sedikit. Kemarin ada beberapa poin yang kita sedikit menyinggung terkait PTK dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kemarin kita sudah membahas, kita sedikit mengulas terkait subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini saya ambil berdasarkan pasal 11 Permenek PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. Nah, ini juga dimuat di buku PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diterbitkan tahun 2016. Saya sudah konfirmasi ke beberapa guru bahwa literatur yang dipakai atau pedoman yang dipakai sampai saat ini adalah yang masih terbitan tahun 2016 itu. Saya masih belum menemukan dokumen terbaru atau versi terbaru di luar tahun 2016 itu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu Guru ternyata buku pedomannya sudah ada yang terbaru, nanti kita bisa sharing, kita bisa diskusikan lebih lanjut, kira-kira seperti itu. Baik, pada pertemuan yang lalu, pertemuan kemarin malam, kita sudah membahas subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan itu secara umum ada 3. Kita ulas sedikit lagi, kita ulas sedikit. Kemarin karena kita sudah membahasnya, ada pengembangan diri, kemudian ada publikasi ilmiah, ada karya inovatif. Pengembangan diri ada diklat fungsional seperti yang Bapak ikuti pada saat ini, kegiatan kolektif guru, ada MGMP dan lain sebagainya. Kemudian publikasi ilmiah. Nah, topik dalam diklat
kali ini itu mencakup di bagiannya, terutama hasil penelitian. Hasil penelitian ada macam-macam, kemarin sudah kita bahas, dan PTK adalah salah satu dari penelitian pendidikan yang itu bisa dijadikan sebagai sebagai salah satu item dalam publikasi ilmiah ini. Kemudian ada tinjauan ilmiah, buku, modul, dan lain-lain. Kemudian karya inovatif, ada teknologi tepat guna, karya seni, alat pembelajaran, dan sebagainya. Kemarin kita sudah bahas bersama-sama. Di sini saya sekedar mengingatkan saja. Oke, kenapa kok saya ingatkan lagi? Nah, ini nanti materinya terkait dengan ini. Penjelasan lebih detail terkait hasil penelitian, publikasi hasil penelitian yang dapat angka kredit itu yang seperti apa, yang bisa digunakan untuk pengajuan kenaikan pangkat itu yang seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut. Oke, nah kita juga sedikit mengulas terkait dengan jenis penelitian pendidikan. Kita kemarin juga sudah membahas ini, ada eksperimen, penelitian eksperimen, ada korelasi, naratif, R&D, Research and Development, dan penelitian tindakan. Kemarin kita sudah membahas ini dan kita sudah detail membahas terkait dengan penelitian tindakan, terutama penelitian tindakan kelas. Hakikatnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Baik, kita langsung saja ke materi inti kita, bahwa hari ini kita akan membahas 4 poin saja. Jadi kita santai saja, kita membahas 4 poin. Yang pertama itu terkait dengan jenis laporan hasil penelitian. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah melakukan penelitian, kemudian nanti pasti disusun yang namanya laporan hasil penelitian. Nah, laporan hasil penelitian ini bentuknya ada macam-macam. Ada yang berbentuk buku, ada yang berbentuk artikel, ada juga yang berbentuk makalah atau laporan hasil penelitian biasa. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian yang kedua, laporan hasil penelitian ini untuk kegiatan, untuk program PKB tadi kan, pengembangan keprofesian berkelanjutan itu pasti dinilai. Apakah laporan hasil penelitian yang sudah Bapak Ibu kerjakan itu sudah memenuhi syarat atau belum? Apakah sudah bagus? Apakah sudah layak untuk mendapatkan angka kredit, kira-kira seperti itu. Kemudian di poin pertama juga kita akan membahas, kita akan melihat setiap laporan hasil penelitian atau publikasi atau output dari hasil penelitian itu angka kreditnya berapa saja. Nah, ini berbeda-beda tergantung dengan tingkat kesulitan, kemudian jangkauan, kemudian standarisasi, dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip publikasi ilmiah. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah melakukan penelitian, kemudian hasil dari penelitian itu tadi, laporan hasil penelitian itu dipublikasikan. Nah, sebelum dipublikasikan, laporan hasil penelitian dari Bapak Ibu ini harus menganut, harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. Jadi prinsip-prinsipnya apa saja, dan itu nanti menjadi patokan atau berpengaruh juga terhadap penilaian dari tim penilai, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita nanti juga akan membahas penolakan publikasi ilmiah. Artinya apa ini? Bahwa kadang memang hasil dari laporan hasil penelitian yang sudah Bapak Ibu kerjakan kadang kurang sempurna, kadang ada sesuatu yang masih keliru, kadang masih ada yang kurang tepat, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas kira-kira sebab-sebabnya apa, kok bisa laporan hasil penelitian Bapak Ibu atau publikasi ilmiah, hasil dari laporan penelitian Bapak Ibu itu bisa ditolak oleh tim penilai, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan bahas kira-kira kenapa kok bisa ditolak, kira-kira seperti itu. Baik, kemudian yang keempat pada pertemuan malam hari ini adalah kita akan membahas
bagian-bagian dari laporan penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas itu pasti ditulis laporannya. Nah, nanti kita akan bahas struktur kepenulisan dari penelitian tindakan kelas. Ada bagian awal, kemudian ada bagian isi, kemudian bagian penutup, dan lain sebagainya. Isinya apa saja, poin-poinnya apa saja yang perlu dituliskan dalam laporan penelitian tindakan kelas. Baik, kira-kira seperti itu agenda diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Oke, Bu Moderator, mohon maaf izin minum dulu ya sebelum kita ke topik yang pertama. Iya Kak, dipersilahkan. Oke, mohon Untuk maaf. Bapak dan Ibu sekalian juga, semisal mau makan, minum juga sangat diperbolehkan. Baik. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, kita ke agenda yang pertama, bahwa setidaknya terdapat 5 jenis laporan hasil penelitian yang diakui, yang ini dapat dinilai sebagai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini artinya seperti ini Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu sudah melakukan penelitian, kemudian Bapak Ibu mempublikasikannya atau menyusun penelitian ini menjadi sesuatu, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sudah melakukan penelitian, misalkan penelitian tindakan kelas gitu ya. Bapak Ibu sudah melakukan penelitian tindakan kelas, kemudian setelah itu hasilnya itu bisa dibuat macam-macam. Setidaknya ada 5 ini, Bapak Ibu bisa membuatnya. Yang pertama apa? Yang pertama, hasil dari penelitian Bapak Ibu bisa dipublikasikan atau bisa dibuat menjadi bentuk buku. Nah, bisa dibuat menjadi bentuk buku yang ber-ISBN dan telah mendapat pengakuan dari BSNP, Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Nah, caranya seperti apa Bapak Ibu jika sudah memiliki penelitian, sudah melakukan penelitian, kemudian ingin menerbitkannya menjadi buku? Cara paling mudah adalah Bapak Ibu menghubungi penerbit. Nah, saya melihat bahwa dunia akademisi ini juga mempunyai bisa menerbitkan buku juga. Nah, apakah dunia akademisi bisa memfasilitasi ini? Nah, nanti bisa didiskusikan oleh tim dunia akademisi. Apakah bisa mengurus ISBN-nya? Apakah bisa mendapat pengakuan dari BSNP? Nah, kira-kira seperti itu. Cara paling mudah bagi Bapak Ibu ketika sudah melakukan penelitian, kemudian ingin hasil penelitiannya itu dibukukan, itu adalah menghubungi penerbit. Nah, nanti tinggal penerbit menilai apakah hasil penelitian dari Bapak Ibu sudah layak belum untuk menjadi sebuah buku ber-ISBN. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama, Bapak Ibu bisa menjadikan hasil penelitian Bapak Ibu dilaporkan dalam bentuk buku. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil penelitian Bapak Ibu juga bisa dibentuk atau disusun menjadi sebuah artikel. Nah, artikel ini tingkatannya ada 3 kalau di sini disebutkan. Ada artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang diedarkan secara nasional. Nah, poin yang kedua ini adalah artikel yang dipublikasikan atau diedarkan secara nasional dan atau terakreditasi. Nah, biasanya artikel atau jurnal yang diterbitkan secara nasional, dia sudah memiliki akreditasi. Akreditasinya kalau jurnal nasional itu ada SINTA menyebutnya. Ada SINTA 1 sampai SINTA 6 kalau tidak salah. SINTA 1 itu yang kualitasnya terbaik, paling baik sesuai dengan pemeringkatannya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika Bapak Ibu sudah melakukan penelitian, kemudian ingin mempublikasikan hasil penelitian Bapak Ibu ke dalam jurnal, artikel itu diterbitkan dalam jurnal, caranya adalah silahkan Bapak Ibu mencari jurnal-jurnal yang sering Bapak Ibu temui.
Contohnya seperti ini. Jika Bapak Ibu pernah menemukan sebuah artikel yang itu sesuai dengan topik yang Bapak Ibu teliti. Kemudian setelah Bapak Ibu baca, artikel itu diterbitkan di jurnal A misalkan. Nah, silahkan dicoba saja. Bapak Ibu mensubmit atau mengajukan bahasanya. Mengajukan artikel yang sudah Bapak Ibu tulis ke jurnal itu. Nah, biasanya ada review terlebih dahulu, kemudian biasanya kalau misalkan ada sesuatu yang masih kurang, ada revisi terlebih dahulu, dan lain sebagainya, tergantung dengan pengelola jurnal masing-masing. Nah, kadang memang ada jurnal-jurnal nasional, terutama Sinta 1, 2, atau 3 yang kadang berbayar. Ada juga jurnal-jurnal yang masih gratis. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu memilih kira-kira artikel saya cocok diterbitkan di jurnal yang mana. Kira-kira seperti itu. Itu yang kedua, artikel Bapak Ibu bisa diterbitkan, bisa dipublikasikan di jurnal yang tingkatnya nasional dan atau terakreditasi. Oke, kemudian yang ketiga, outputnya atau bentuknya masih artikel. Outputnya masih artikel, dipublikasikannya juga dalam jurnal ilmiah. Tapi jurnal ilmiahnya ini jurnal tingkat provinsi. Nah, ini nanti juga berpengaruh ke angka kredit yang didapatkan. Kira-kira seperti itu. Sorry. Oke. Kemudian yang keempat, laporan hasil penelitian atau output dari penelitian Bapak Ibu juga bisa dibuat artikel, sama masih menjadi artikel. Kemudian ini diterbitkan di jurnal juga, tapi tingkat jurnalnya itu tingkat kabupaten atau kota. Kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian ini yang nomor 5, yang terakhir. Nah, hasil dari penelitian Bapak Ibu ditulis sebagai laporan hasil penelitian. Kalau misalkan PTK, otomatis ditulis menjadi laporan penelitian tindakan kelas. Nah, nanti di akhir sesi ini akan saya sampaikan, akan saya tampilkan struktur laporan penelitian tindakan kelas itu seperti apa. Nah, namun tidak hanya berhenti sampai penulisan laporan PTK saja, tapi syaratnya ini harus diseminarkan. Nah, syaratnya laporan ini tadi harus diseminarkan. Artinya di sini poinnya adalah dipublikasikan, kan tadi poin dari topik ini adalah publikasi hasil penelitian. Jadi diseminarkan ini merupakan bentuk dari publikasi itu. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian setelah diseminarkan, hasilnya itu disimpan di perpustakaan. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau misalkan ingin mengejar angka kredit, kemudian prosesnya tidak terlalu ribet, kalau misalkan kita bandingkan dengan menerbitkan buku. Ini mungkin kalau buku kan butuh penjelasan yang lebih panjang. Buku itu kan sifatnya lebih tebal kan dibandingkan dengan artikel. Nah, itu kira-kira lebih rumit, lebih sulit. Kemudian untuk terbit di artikel itu juga kadang rumit. Ada review, kemudian ada revisi, kemudian ada juga artikel yang sudah disubmit kemudian ditolak oleh jurnal yang Bapak Ibu tuju misalkan. Itu ada kemungkinan seperti itu juga. Kemudian belum lagi kalau artikelnya ini, kalau jurnalnya ini jurnal yang kualitasnya bagus, Sinta 1 misalkan, itu kadang bisa kita keluar uang, kita keluar dana untuk terbit di jurnal tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga dengan artikel-artikel ini. Nah, biasanya Bapak Ibu guru itu lebih fokus ke laporan hasil penelitian, kemudian itu disusun, setelah itu diseminarkan. Nah, syarat-syaratnya diseminarkan seperti apa? Nanti akan kita bahas berapa orang yang harus didatangkan ketika seminar, siapa saja, kemudian dari mana saja, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih detailnya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah,
kita akan membahas terkait penilaian. Jadi, kalau misalkan output atau publikasi dari Bapak Ibu tadi berbentuk buku, jadi penilai itu melihat bukti-bukti fisik bahwa ini benar-benar sudah dipublikasikan menjadi sebuah buku misalkan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mempublikasikan hasil penelitian Bapak Ibu menjadi sebuah buku, buku ini harus dilampirkan ketika Bapak Ibu melakukan penilaian atau dinilai oleh tim penilai. Harus ada buku asli atau fotokopiannya yang di dalamnya itu, yang dalam bukunya itu ada keterangan atau di sampulnya biasanya ini ada keterangan nama penerbit, kemudian tahun terbitannya kapan, serta nomor ISBN-nya. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalkan Bapak Ibu sudah menghubungi penerbit, kemudian penerbitnya itu sudah bersedia menerbitkan hasil penelitian Bapak Ibu menjadi sebuah buku, Bapak Ibu tidak usah mikir ISBN-nya. Artinya semua ya ini yang mengurus adalah pihak penerbit, pengurus ISBN, dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal tanya, apakah buku ini nanti bisa ber-ISBN atau tidak? Kira-kira seperti itu. Kalau penerbit itu menyampaikan bahwa bukunya sudah ISBN, berarti Bapak Ibu sudah aman. Artinya tidak perlu khawatir mengurus dan lain sebagainya. Soalnya ISBN ini yang mengurus adalah pihak penerbit. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, bentuk fisik yang dibutuhkan untuk menilai bahwa benar-benar ini hasil karya Bapak Ibu semua adalah pernyataan dari penerbit yang menerangkan bahwa buku tersebut telah beredar secara nasional. Nah, itu juga diminta, dilihat apakah benar-benar buku ini diedarkan. Nah, kadang kan ada penerbit ya udah nyetak-nyetak saja, kemudian itu tidak dijual atau tidak diedarkan secara nasional. Nah, kalau misalkan cetak saja, ya gampang, kita tinggal datang ke tukang fotokopi, kita nyetak-nyetak dan lain sebagainya, tapi itu tidak ada penerbitnya, tahun terbitnya juga, ISBN-nya terutama. Nah, kira seperti itu. Nah, ini benar-benar agar memastikan bahwa buku yang Bapak Ibu terbitkan ini benar-benar bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Bermanfaat untuk orang luas. Oke. Selanjutnya ada persetujuan atau pengesahan dari BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, yang umumnya berupa tanda persetujuan atau pengesahan yang tercetak di sampul buku. Nah, biasanya di sampul buku itu ada tandanya bahwa ini sudah ada persetujuan atau pengesahan dari BSN. Nah, siapa yang mengurus ini? Yang mengurus ini bisa percetakan. Ya, seperti itu. Nah, cukup rumit ya kalau Bapak Ibu mempublikasikan atau mendesimasi hasil penelitian Bapak Ibu menjadi sebuah buku. Kira seperti itu. Ada langkah-langkahnya. Kemudian untuk menyusun sebuah buku ini juga tidak mudah. Dari hasil penelitian kemudian ditransformasikan, kemudian diubah menjadi dalam bentuk buku, ini juga tidak mudah. Kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, tadi kan ada Bapak Ibu bisa mempublikasikan atau mendesimasikan hasil penelitian Bapak Ibu, pertama melalui buku, yang kedua melalui artikel yang diterbitkan di jurnal, entah itu jurnal nasional, jurnal provinsi, atau jurnal kabupaten kota. Nah, bentuk fisik yang dinilai ketika Bapak Ibu mempublikasikan hasil penelitiannya melalui jurnal dalam bentuk artikel adalah jurnal ilmiah asli. Jadi Bapak Ibu menyerahkan jurnal ilmiah asli yang menunjukkan adanya nomor ISSN. Nah, nomor ISSN ini Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini biasanya pengelola jurnalnya ya mengurus, atau setiap jurnal jika jurnalnya standar nasional biasanya sudah memiliki ISSN. Kemudian tanggal terbitan, susunan dewan direksi dan editor. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalkan menerbitkan di jurnal yang benar-benar, pasti ada ini tanggal terbitnya kapan,
dewan redaksi dan editornya siapa saja, biasanya di sampul jurnal itu sudah ada keterangan lengkap semacam ini. Namun Bapak Ibu juga harus hati-hati, kadang memang ada jurnal-jurnal yang biasa disebut dengan jurnal predator, kita menyebutnya biasa. Jurnal predator ciri-cirinya seperti apa? Biasanya kalau misalkan submit, bayarnya mahal. Kemudian dijamin, pasti dijamin dipublis, pasti dijamin dipublikasikan. Nah, kalau misalkan sudah ada jaminan-jaminan semacam ini, kemudian bayar-bayar, nah Bapak Ibu perlu hati-hati. Seperti itu. Kemudian ciri selanjutnya apa? Tidak ada review. Ya udah Bapak Ibu menyetorkan, langsung dipublikasikan. Tidak ada review. Nah, ciri dari jurnal ilmiah adalah yang jurnal ilmiah yang bagus, jurnal ilmiah yang kastanya bagus, itu adalah biasanya ada review, ada revisi, ada ya meskipun beberapa ada yang bayar, tapi tidak ada jaminan langsung. Oh, daftar di sini, submit di jurnal saya, nanti pasti terbit dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu harus hati-hati. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada keterangan akreditasi untuk jurnal tingkat nasional. Nah, keterangan akreditasi ini, Bapak Ibu biasanya kalau tidak minta dari pengelola jurnalnya, kalau misalkan Bapak Ibu ngakses ke website jurnalnya, biasanya itu sudah terpampang jelas bahwa jurnal ini terindeks atau terakreditasi Sinta berapa, gitu kira-kira. Nah, kalau tidak, silakan Bapak Ibu searching nama jurnal itu di websitenya Sinta. Websitenya Sinta, silakan Bapak Ibu ketik nama jurnalnya apa. Nah, nanti terlihat di situ indeks dari jurnal tersebut apa, apakah Sinta 1, Sinta 2, sampai Sinta 6 itu tadi. Nah, silahkan kalian, Bapak Ibu cek di situ. Kemudian kalau misalkan jurnal itu adalah jurnal terbitan tingkat provinsi dan kabupaten, pasti harus melampirkan keterangan yang jelas tentang tingkat penerbitan jurnal, apakah itu tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Oke, nah ini Bapak Ibu, jika misalkan ini secara etis sebenarnya nggak etis, satu hasil penelitian kemudian dibuat menjadi satu artikel, kemudian dikirimkan ke berbagai jurnal, kemudian diterbitkan semua. Nah, kadang kan sering terjadi seperti itu. Satu artikel diterbitkan di beberapa jurnal. Nah, kalau secara etis keilmuan itu sebenarnya sangat tidak bisa. Karena kalau misalkan yang satu sudah diterbitkan, otomatis artikel yang kedua diterbitkan di jurnal lain, itu sudah masuk dalam plagiarisme. Meskipun itu sama-sama tulisan Bapak Ibu sendiri. Namanya self-plagiarism. Plagiat terhadap diri sendiri. Jadi, jurnal artikel yang sudah diterbitkan di satu jurnal, secara etis sebenarnya sudah tidak bisa, tidak diperbolehkan untuk diterbitkan di jurnal yang lain. Tapi memang kadang ada Bapak Ibu yang mengirimkan ke banyak jurnal, dipublish di beberapa tempat, dan akhirnya semua dipublish. Nah, kalau misalkan kasusnya semacam itu, dilihat untuk yang dinilai itu jurnal yang mana, artikel yang mana. Nah, jika satu artikel yang sama atau mungkin sangat mirip, hanya di paraphrase atau diubah beberapa poinnya saja, dimuat di beberapa jurnal, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu. Nah, mungkin ada yang berpikir bahwa oh ya udah saya terbitkan di banyak jurnal sehingga mendapatkan angka kredit yang banyak dari jurnal A, jurnal nasional. Itu dapat angka kredit dari jurnal provinsi, dapat angka kredit dari jurnal kabupaten, dapat angka kredit. Itu tidak bisa. Jadi kalau misalkan diterbitkan di 3 tadi, yang diambil hanya satu saja, yang dinilai hanya satu saja. Dan dipilih angka kredit yang terbesar. Kalau jurnal nasional, provinsi, kabupaten yang terbesar adalah nasional, ya udah yang dinilai satu saja yang diterbitkan di jurnal nasional ini tadi. Baik, itu terkait dengan bentuk publikasi hasil penelitian tindakan kelas. Kalau di sini temanya PTK adalah penelitian tindakan kelas Bapak Ibu diterbitkan dalam sebuah artikel jurnal. Kira-kira seperti itu.
Baik, kemudian yang ketiga, jika Bapak Ibu mempublikasikan hasil penelitiannya menjadi sebuah laporan hasil penelitian yang diseminarkan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya harus diseminarkan. Ada yang namanya berita acara seminar. Nah, dalam berita acara seminar itu mencantumkan beberapa informasi dan persyaratan-persyaratan seminar. Misalkan, bukan misalkan sih, syaratnya adalah seminar dilaksanakan di sekolah, bisa di madrasah, kalau Bapak Ibu berasal dari madrasah, bisa di KKG, bisa di MGMP wilayah, atau bisa di tempat lain. Intinya adalah dihadiri minimal 15 orang guru dari 3 sekolah setingkat. Nah, misalkan Bapak Ibu adalah guru SMP, berarti minimal harus ada 15 guru SMP yang datang di seminar Bapak Ibu yang itu berasal dari 3 sekolah yang berbeda. Ya, kira seperti itu. Nah, namun ini dikecualikan jika Bapak Ibu berada di daerah terpencil. Artinya jarak antar sekolah itu jauh. Misalkan berkilo-kilometer harus jalan berapa hari untuk datang ke sekolah misalkan. Nah, itu dikecualikan. Kemudian sekolah Indonesia yang ada di luar negeri kan ada kan ya. Misalkan SMP yang ada di Malaysia seperti itu. Itu kan ada juga sekolah Indonesia yang ada di Brunei, kira seperti itu kan ada juga. Nah, ini dikecualikan jika seorang guru yang berasal dari sekolah-sekolah daerah terpencil dan sekolah di luar negeri ini dikecualikan syarat itu. Yang penting diseminarkan saja, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, laporan hasil penelitian ini diseminarkan itu diminta berita acara yang berisi keterangan waktu, tempat, peserta, notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir. Nah, ini syarat-syarat administrasinya. Dilengkapi daftar hadir, peserta, dan ditandatangani oleh ketua panitia seminar dan kepala sekolah atau madrasah yang ditempati seminar atau ketua MGMP atau KKG wilayah. Nah, inilah mengapa kemarin dalam penelitian tindakan kelas kita butuh yang namanya kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya dalam penelitian saja, tapi dalam proses diseminasi atau publikasi hasil penelitian kita juga butuh yang namanya orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk penelitian tindakan kelas PTK ini minimal dilakukan 2 siklus. Nah, kita kan kemarin sudah membahas ada 1 siklus itu ada planning, perencanaan, kemudian acting, pelaksanaan, kemudian observing, pengamatan, kemudian yang terakhir adalah reflecting atau merefleksikan. Nah, itu jalan 1 siklus. Nah, itu jalan 1 siklus, kemudian ada pembaharuan atau revisi dari siklus pertama, kemudian dilanjutkan ke siklus yang kedua. Kembali lagi seperti itu. Minimal 2 siklus. Maksimal berapa? Maksimal tidak ditentukan. Penelitian tindakan kelas dianggap selesai ketika tindakan itu sudah menunjukkan atau pembelajaran sudah menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan, sudah mengalami peningkatan. Nah, misalkan meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya ulangi lagi memberi contoh itu. Motivasi belajar siswa dengan 2 kali siklus, 2 siklus tindakan, dia sudah mengalami peningkatan. Nah, peningkatan ini sudah sesuai dengan indikator yang sudah Bapak Ibu sebutkan, yang sudah Bapak Ibu dijelaskan, yang sudah Bapak Ibu jelaskan di bab metodologi penelitian. Nah, nanti kita akan bahas di bab metodologi penelitian itu ada apa saja. Nah, di situ salah satunya adalah indikator keberhasilan penelitian. Nah, ketika misalkan motivasi belajar siswa sudah mencapai tahap A, mencapai 70 misalkan kalau dikuantitatifkan. Misalkan sampai tahap 70 misalkan.
Jika rata-rata motivasi belajar siswa sudah mencapai nilai 70, ini dianggap bahwa penelitian sudah berhasil, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat bahwa dari 2 siklus itu apakah sudah mencapai ini. Nah, kalau belum mencapai, berarti diulang siklus selanjutnya, sampai itu tercapai. Kira-kira seperti itu. Nah, diulang-ulangnya itu tidak sama persis, karena penelitian tindakan kelas kemarin adalah proses untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Artinya harus ada refleksi perbaikan di setiap siklusnya, kemudian diterapkan kembali, sehingga diharapkan dengan penerapan siklus 1, siklus 2, dan seterusnya itu ada peningkatan apa-apa yang ingin diselesaikan, kira-kira seperti itu. Nah, 1 siklus minimal 2 kali pertemuan. Nah, ini sudah aturan, tidak bisa ditawar-tawar. Jadi untuk penelitian tindakan kelas minimal 2 siklus, dan setiap 1 siklus minimal 2 kali pertemuan. Jadi kalau di total jumlahnya minimal 4 kali pertemuan. Lebih dari itu sangat dipersilakan. Kira-kira seperti itu. Baik. Mohon maaf, izin minum lagi ya, Kak. Ya, Kak, silahkan. Sambil lihat waktunya. Nanti tolong kalau misalkan waktunya sudah habis, diingatkan 5 menit sebelumnya atau seperti apa gitu ya, Kak ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Nah, setelah ini kita akan melihat angka kreditnya. Nah, angka kredit publikasi hasil penelitian. Tadi kan kita sudah bahas bahwa hasil penelitian itu bisa dipublikasikan berupa buku, berupa artikel, juga bisa berupa laporan hasil penelitian. Jika berupa buku, itu angka kreditnya ada 4. Nah, angka kredit 4 ini cukup tinggi kan ya. Kemudian jika artikel ilmiah yang itu tingkat nasional dan terakreditasi, angka kreditnya ada 3. Artikel yang tingkat provinsi itu ada 2. Kemudian artikel yang tingkat kabupaten kota ada 1. Kemudian laporan hasil penelitian yang diseminarkan itu 4. Nah, di sini yang menyebabkan kadang guru itu lebih memilih mempublikasikan hasil penelitiannya, diseminarkan, ditulis laporan hasil penelitian dan diseminarkan. Nah, karena apa? Karena kalau menurut saya ini juga lebih simpel. Kemudian yang kedua, bobotnya itu juga cukup berat ini sebanding dengan buku. Jadi kalau buku kita harus menghubungi penerbit, kita harus menulis dalam format buku, kemudian belum lagi nanti penerbit bersedia menerbitkan atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, kalau berupa laporan hasil penelitian, kemudian diseminarkan, kemudian ya sudah di hasil dari laporan itu tadi disimpan di perpustakaan, itu sudah mendapatkan angka kredit 4. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah mengapa kalau ini menjadi salah satu publikasi, bentuk publikasi yang paling disukai, dalam tanda kutip seperti itu, disukai oleh guru-guru untuk mendapatkan angka kredit. Kemudian pertanyaannya seperti ini, Pak, saya melakukan 1 buah penelitian, tapi saya ingin mempublikasikannya dalam bentuk yang berbeda-beda sehingga saya mendapatkan angka kredit yang banyak. Bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa, asalkan itu bentuknya berbeda. Misalkan ini tadi, Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan kelas, misalkan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu menulis laporannya, kemudian diseminarkan. Ya kan? Setelah diseminarkan, diajukan dan itu lolos, Bapak Ibu mendapatkan angka kredit 4. Tapi ternyata penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu lakukan itu ternyata sangat bagus, berpengaruh positif, sangat berdampak. Sehingga penerbit itu pada mencari-cari Bapak Ibu, ingin menerbitkan hasil penelitian dari Bapak Ibu menjadi sebuah buku. Nah, itu bisa atau tidak? Bisa. Terbitkan saja, dirubah formatnya menjadi sebuah buku. Apakah itu bisa diangka kredit? Kan bisa. Karena itu bentuknya sudah berbeda. Laporan hasil penelitian
dengan buku, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ingin memformulasikan hasil penelitian Bapak Ibu diterbitkan di jurnal, dibentuk artikel terlebih dahulu, diterbitkan di jurnal. Itu bisa atau tidak? Bisa juga diterbitkan di jurnal nasional misalkan. Nah, itu mendapatkan 3 poin, kira-kira seperti itu, 3 angka kredit. Jadi bisa saja itu diterbitkan di 3 atau dipublikasikan dalam bentuk 3 poin yang berbeda. Tapi kalau artikel yang 3 tadi kan dipilih salah satu saja. Jadi misalkan ya dipilih yang paling tinggi, misalkan ini yang 3. Jadi satu hasil penelitian saja itu bisa mengumpulkan 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11. Nah, mampu mengumpulkan 11 angka kredit. Nah, ini juga cukup lumayan juga satu hasil penelitian saja. Kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, tapi Bapak Ibu untuk mempublikasikan hasil penelitian Bapak Ibu juga harus menganut prinsip-prinsip publikasi ilmiah. Nah, ada beberapa prinsip yang Bapak Ibu harus perhatikan. Kalau disingkat ini prinsip-prinsipnya ada APIK. A-P-I-K. A-nya apa? A-nya itu asli. Artinya apa? Laporan yang dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya. Artinya benar-benar karya asli dari Bapak Ibu semuanya. Bukan merupakan plagiat atau ciplakan atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Artinya memang ini benar-benar karya Bapak Ibu asli. Bukan kopas dari internet, bukan download kemudian dirubah namanya, bukan menyuruh orang lain untuk mengerjakan. Nah, seperti itu. Prosedur yang tidak jujur salah satunya ya seperti itu. Wah, saya sudah tua kalau suruh ngurus-ngurus penelitian tindakan kelas ini susah ini. Ya udahlah, saya suruh anak saya yang dia juga kuliah pendidikan, kan dia sudah S2 pendidikan untuk mengerjakan, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau dalam prinsip ini bertentangan dengan sifat yang asli ini tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah P. P-nya apa? Perlu. Bahwa harus sesuatu yang diperlukan dan mempunyai manfaat untuk memperbaiki mutu pembelajaran di satuan pendidikan guru yang bersangkutan. Nah, ini sama seperti prinsip PTK yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin malam, bahwa PTK itu harus ditandasi oleh adanya masalah. Kemudian penelitian dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau ada masalah, kemudian ada upaya untuk menyelesaikan, berarti penelitian ini perlu atau tidak? Sangat diperlukan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi publikasi ilmiah itu juga harus benar-benar ini kasusnya atau masalah ini benar-benar diperlukan untuk memperbaiki mutu pembelajaran, terutama di satuan pendidikan atau di kelas atau di sekolah yang Bapak Ibu tempati atau yang Bapak Ibu mengajar di situ. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada I. I-nya ini apa? I-nya adalah I-nya ini adalah ilmiah. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin juga bahwa ini adalah penelitian ilmiah. Artinya juga harus menyesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian kerangka isi yang telah ditetapkan. Harus sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada K. K-nya ini apa? Konsisten. Nah, artinya apa? Bahwa isi laporan ini harus sesuai dengan tugas pokok guru. Artinya, jika Bapak Ibu guru mengajar IPS di SMP, berarti penelitiannya juga terkait dengan IPS dan pembelajaran IPS di SMP. Artinya Bapak Ibu tidak bisa melakukan PTK misalkan di
SD misalkan. Nah, itu kan tidak konsisten, tidak sesuai dengan tugas pokok Bapak Ibu guru. Atau mungkin di SMP tapi mata pelajaran yang lain. Nah, itu tidak sesuai dengan prinsip ini, tidak diperkenankan, kira-kira seperti itu. Baik, itu tadi terkait dengan prinsip publikasi ilmiah. Ini gampang diingatnya. Apik, hanya asli, P-nya itu perlu, bahwa benar-benar penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian I-nya itu ilmiah, harus mematuhi kaidah-kaidah ilmiah, disusun atau ditulis berdasarkan kerangka yang sudah ditetapkan, kemudian konsisten. Konsisten artinya sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu, IPS ya IPS, matematika ya matematika, SMP ya SMP. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini yang biasanya sering terjadi ketika Bapak Ibu mengajukan publikasi ilmiah untuk dinilai oleh tim penilai. Nah, biasanya ada beberapa penolakan atau ada revisi-revisi dari tim penilai. Sebab-sebabnya apa? Ya, sebab-sebabnya bisa kita analisis berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Ada keaslian, terkait dengan keaslian publikasi, kemudian perlu atau tidaknya, kemudian terkait keilmiahannya, kemudian terkait dengan konsistensinya, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan itu semua. Nah, pertama terkait dengan keaslian. Nah, kadang keaslian publikasi ilmiah atau keaslian dari laporan hasil penelitian Bapak Ibu itu diragukan atau bahkan ditolak oleh tim penilai karena yang pertama, data yang tidak konsisten dan tidak sesuai. Nah, ini saya sering menemukan juga seperti ini. Laporan hasil penelitian PTK misalkan, di judulnya itu dilakukan di SMPN A misalkan. Kemudian dibaca, ternyata dalam isinya masih mencantumkan di SMP B misalkan. Nah, ini tidak tahu ini mengerjakannya seperti apa, atau mungkin, nah ini kan ada indikasi-indikasi apa ya, ketidakasliannya, bahwa bisa diindikasikan, oh ini hasil dari kopas dari internet, kemudian dirubah identitasnya sehingga ada satu yang keselip, lupa tidak dirubah. Nah, ini memunculkan keraguan di situ, dan bahkan kalau ini sifatnya fatal bisa saja ditolak oleh tim penilai, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua biasanya itu dilihat waktu penelitiannya. Waktu penelitian yang kurang wajar ini bisa menimbulkan atau memunculkan keraguan dari tim penilai. Nah, biasanya diberikan batasan bahwa setiap guru itu 1 tahun maksimal 2 penelitian. Nah, kalau 1 tahun banyak penelitian, otomatis kan tidak bisa fokus, kedodoran, tidak wajar seseorang melakukan 2 penelitian lebih dari 2 penelitian dalam 1 tahun, kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah dibatasi maksimal 2 penelitian dalam 1 tahun. Nah, kemudian selanjutnya adalah perbedaan kualitas cara penulisan, gaya bahasa yang mencolok di antara karya-karya yang dibuat oleh seorang guru yang sama. Nah, untuk pengajuan kenaikan pangkat dari 3B ke 4B ke 4C kalau tidak salah, itu membutuhkan beberapa karya tulis. Nah, itu bisa dilihat, dibandingkan dari segi kualitasnya. Oh, yang ini bagus. Oh, kok ini sangat jomplang sekali kualitasnya. Nah, itu bisa saja diragukan. Nah, cara penulisan misalkan dari segi format. Misalkan, kalau misalkan ini ditulis oleh satu orang yang sama, otomatis untuk masalah format yang sudah baku, itu pasti sama persis antara tulisan yang pertama dan tulisan yang kedua. Soalnya kan gampang sekali kan, tinggal merubah-rubah saja. Artinya seorang guru itu sudah tahu bagaimana cara menulis format yang benar.
Tidak mungkin tulisan yang kedua itu tidak sesuai dengan tulisan yang pertama. Kira-kira seperti itu. Kemudian gaya bahasa. Nah, ketika Bapak Ibu menulis, pastikan memiliki gaya bahasa, pemilihan kata, dan lain sebagainya. Itu setiap orang memiliki gaya bahasa tersendiri. Nah, mungkin setiap dosen kalau misalkan mengoreksi tugas mahasiswa, dia sudah tahu, oh ternyata ini mahasiswa hasil dari Kopas, itu sudah tahu biasanya para dosen. Oh ini hasil Kopas, oh ini nyontek temennya, gaya bahasanya sama, dan lain sebagainya. Nah, dalam tim penilai ini pasti juga sudah memiliki sense itu, memiliki kepekaan tentang itu, bahwa misalkan ada 2 laporan penelitian atau publikasi ilmiah ditulis oleh 1 orang, tapi gaya bahasanya berbeda. Wah, ini bisa dicurigai bahwa ini benar nggak yang nulis 1 orang, gaya bahasanya berbeda sekali. Nah, seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ada terlalu banyak kesamaan yang mencolok di antara publikasi ilmiah yang dinyatakan dibuat pada waktu yang berbeda. Nah, ini biasanya terjadi ketika Bapak Ibu mengambil foto. Nah, kadang PTK misalkan, PTK yang dilakukan oleh Bapak Ibu di tahun 2019 misalkan, itu sudah dinilai dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu melakukan PTK lagi di tahun 2022, di tahun ini. Kemudian Bapak Ibu mencomot foto yang ada di tahun 2019. Kemudian ditaruh di PTK saat ini. Nah, itu kan ada kesamaan di Kopas saja. Nah, itu kesamaan-kesamaan itu bisa menjadi indikasi bahwa ini benar asli tidak sih penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah adanya kemiripan yang mencolok dengan skripsi, tesis, atau disertasi, baik mungkin karya yang bersangkutan, karya Bapak Ibu sendiri, maupun karya orang lain. Nah, memang kadang ada oknum-oknum guru, saya menyebutnya. Dalam PTK ini mencari skripsi, tesis, atau disertasi yang sudah dipublikasikan di repositori universitas-universitas. Bapak Ibu download, kemudian disesuaikan dengan sekolahnya, disesuaikan dengan tema yang diinginkan, sesuaikan dengan datanya, disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu guru. Nah, biasanya ini bisa diidentifikasi. Mengidentifikasinya gampang kalau misalkan tim penilai ini sudah cek plagiarisme, biasanya menggunakan Turnitin biasanya. Nah, itu gampang sekali untuk mengidentifikasi. Ada kemiripan yang mencolok, artinya tingkat plagiarismenya tinggi, mungkin bahkan sampai 90% atau bahkan 100% kalau misalkan itu memang benar-benar full hasil copy paste dari skripsi, tesis, ataupun disertasi. Kira-kira seperti itu. Kemudian publikasi hasil penelitian ini bisa diragukan keasliannya ketika adanya berbagai kesamaan yang mencolok dengan publikasi ilmiah yang dibuat oleh orang lain. Misalkan dengan topik yang sama, dengan wilayah yang sama, dengan kelas yang sama, kemudian pembahasannya juga sama, hasilnya sama, bahkan sampai angka-angka statistiknya pun juga sama dengan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan atau sudah pernah dipublikasikan. Nah, kalau sama persis, otomatis ini keaslian dari publikasi Bapak Ibu diragukan, atau bahkan nanti saat Bapak Ibu mengajukan kenaikan pangkat bisa saja ditolak dan tidak mendapatkan angka kredit. Kira-kira seperti itu. Baik, itu nanti terkait dengan keaslian, kemudian ada penolakan lain yang terkait dengan P-nya, perlu, tentang keperluan. Nah, biasanya publikasi hasil penelitian Bapak Ibu bisa saja ditolak atau mungkin direvisi jika itu terlalu luas, kajiannya terlalu luas atau terlalu umum. Nah, seperti yang disampaikan kemarin bahwa penelitian tindakan kelas itu sifatnya adalah praktis.
Artinya ada masalah di kelas, kemudian itu diselesaikan masalah itu dengan penelitian tindakan kelas. Nah, artinya itu adalah lokal di dalam kelas itu tadi. Tidak luas, tidak menyeluruh, tidak bahas kemana-mana. Tidak bahas di sekolah lain dan lain sebagainya. Tapi khusus membahas kasus di kelas yang Bapak itu ajar, di lokasi penelitian itu. Kira seperti itu. Kalau perlu atau tidaknya. Kalau terlalu luas, otomatis ini kan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di kelas, masalah yang ada di kelas. Jadi tidak diperlukan, yang diperlukan adalah yang sesuai dengan kondisi yang ada di kelas. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bisa saja itu ditolak atau tidak diberikan angka kredit ketika hasil penelitian itu di luar bidang pendidikan atau pembelajaran. Nah, misalkan penelitiannya penelitian kualitatif di masyarakat. Nah, itu juga tidak bisa karena itu di luar ranah pendidikan atau di luar pembelajaran. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tidak termasuk dari jenis publikasi ilmiah. Nah, tadi kan sudah ada jenis publikasi ilmiah, ada buku, ada artikel yang diterbitkan di jurnal, kemudian ada laporan hasil penelitian yang diseminarkan. Nah, di luar dari itu ditolak, tidak tidak diberikan angka kredit, kira-kira seperti itu. Kemudian tentang keilmiahan, bahwa laporan publikasi atau publikasi laporan hasil penelitian Bapak Ibu bisa ditolak dari segi keilmiahan ketika tidak mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Jika laporan penelitian tindakan kelas yang harusnya ada bab pendahuluan, kemudian ada kajian pustaka misalkan, kemudian ada metodologi, kemudian ada isi, pembahasan, kemudian saran, rekomendasi, itu tidak ada, bisa saja itu ditolak. Jadi harus sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan format yang sudah ditetapkan. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini penolakan terkait dengan konsistensi. Nah, konsistensi itu tadi kan terkait dengan apakah ini sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu sebagai guru. Misalkan guru IPS ya meneliti terkait dengan pembelajaran IPS, terkait dengan konsistensi. Nah, permasalahan yang disajikan ini bisa saja ditolak ketika permasalahan yang disajikan tidak atau kurang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Nah, contohnya tadi Bapak Ibu guru ngajar IPS, tapi Bapak Ibu meneliti atau melakukan PTK mata pelajarannya bahasa Indonesia. Kan nggak nyambung, tidak sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan, tidak sesuai dengan tugas Bapak Ibu guru. Kemudian publikasi ilmiah yang diajukan dinilai telah kadaluarsa. PTK-nya tahun 2015 misalkan, tahun 2022 masih diajukan untuk mendapatkan angka kredit yang tidak bisa, berarti itu dinilai sebagai kadaluarsa. Kemudian pernah dinilai dan sudah pernah disarankan untuk melakukan perbaikan. Jadi tidak serta-merta ditolak ya, mungkin ada case atau kasus yang ini diperbaiki. Kemudian diperbaiki, namun perbaikan yang diharapkan belum sesuai. Jadi pernah diajukan, kemudian ada revisi dari tim penilai sebelum memperbaiki, tapi belum diperbaiki atau perbaikannya belum sesuai, nah itu bisa saja direvisi lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, itu pernah dinilai dan sudah dinyatakan tidak dapat dinilai, artinya benar-benar ditolak. Seperti itu. Dan disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru, tapi diajukan lagi. Nah, ini bisa saja seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini kalau menurut saya ini sudah bagus. Kenapa kok tahun lalu ini ditolak? Cobalah saya tahun ini saya ajukan lagi. Nah, kalau ini ketahuan ya otomatis ini lagi-lagi ditolak karena tidak konsisten. Maksudnya konsistensinya meskipun menurut Bapak Ibu bagus karena itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan masalah kapasitas Bapak Ibu guru, biasa saja itu tadi ditolak lagi, kira-kira seperti itu. Oke.
Selanjutnya adalah terkait, nah ini, alasan penolakan penelitian tindakan kelas. Nah, laporan yang telah diseminarkan, kemudian penelitian tindakan kelas, itu bisa saja ditolak ketika laporan hasil penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu lakukan itu mencakup hal-hal seperti ini. Bapak Ibu ngomongnya menyusun laporan PTK, tapi dalam laporan itu tidak jelas tentang apa, kemudian bagaimana, dan mengapa kegiatan tindakan dilakukan. Tindakannya apa itu tidak jelas di laporan Bapak Ibu. Tindakannya apa ini, menggunakan metode apa misalkan, menggunakan model pembelajaran apa misalkan. Itu tidak jelas disebutkan dalam laporan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana? Nah, bagaimana Bapak Ibu melakukan tindakan itu tidak disebutkan secara spesifik di situ. Siklus langkah-langkahnya seperti apa? Proses pembelajarannya seperti apa? Nah, itu tidak dijelaskan. Nah, kadang itu bisa menjadi alasan penolakan laporan penelitian tindakan kelas Bapak Ibu. Kemudian mengapa? Nah, mengapa ini juga perlu karena dalam bab 1 biasanya di latar belakang itu menyebutkan kenapa penting untuk melakukan penelitian ini. Nah, kalau misalkan nggak penting-penting banget atau tidak ada masalah dan lain sebagainya, kenapa ini dilakukan? Tidak ada rasionalisasi ketika Bapak Ibu melakukan tindakan, ya udah melakukan PTK saja. Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa ketika tiba-tiba melakukan PTK. Nah, itu kan tidak jelas akhirnya. Nah, itu bisa saja ditolak laporan penelitian tindakan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, alasannya adalah tidak ada tindakan yang merupakan pembaharuan dari kegiatan yang biasa dilakukan. Nah, sama seperti hakikat dari PTK yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa harus ada pembaharuan. Muncul masalah ini karena perlu adanya pembaharuan. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Nah, jika tidak ada pembaharuan, otomatis masalahnya tidak bisa selesai. Nah, jika dalam PTK yang Bapak Ibu sampaikan, dilaporkan, tidak ada pembaharuan, tidak ada perbaikan, tidak ada inovasi-inovasi baru di situ. Artinya, ya tidak ada proses perbaikan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga perlu dijelaskan di sini dalam laporan penelitian tindakan kelas ini perlu dijelaskan. Oh, ada pembaharuan dari segi model pembelajaran yang digunakan misalkan, dari segi metodenya, kemudian dideskripsikan dalam langkah-langkah tindakan itu tadi. Misalkan pada siklus 1 menggunakan model ini dan lain sebagainya. Kemudian oh ternyata dalam siklus 1 ini target belum tercapai sehingga harus dilakukan siklus yang kedua. Nah, itu perlu ada refleksi, pembaharuan, perbaikan-perbaikan. Nah, seperti itu harus ditampilkan. Pembaharuannya apa? Perbaikannya apa? Kenapa kok pakai pembaharuan ini? Kenapa kok diperbaiki poin yang ini dan lain sebagainya. Nah, itu didapat dari mana? Didapatkan dari hasil observasi, kemudian direfleksikan. Oh, ternyata ini ada yang kurang ini. Oh, bagian ini kurang, harus diperbaiki dan lain sebagainya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada metode penelitian belum mengumumkan tahapan dan tindakan tiap siklus dan indikator keberhasilannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di metode penelitian ini harus benar-benar jelas. Bapak Ibu mau meningkatkan apa? Bapak Ibu mau memperbaiki masalah apa? Kemudian siklusnya dilakukan berapa kali, setiap siklusnya ada berapa pertemuan, dan lain sebagainya. Kemudian di metode juga disebutkan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilannya sudah ditentukan bahwa penelitian tindakan ini dianggap berhasil ketika sudah mencapai indikator A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyusun indikator seperti apa? Nah, untuk menyusun indikator nanti mungkin akan dibahas di pertemuan kelima ya. Di bab kelima itu terkait dengan cara menyusun bab 3. Bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Nah, biasanya ini saya spill sedikit saja, saya sampaikan sedikit saja.
Untuk menyusun indikator keberhasilan ini, Bapak Ibu bisa menggunakan indikator-indikator yang sudah pernah dibuat oleh peneliti-peneliti terdahulu, atau Bapak Ibu bisa mengadopsi dari indikator-indikator yang sudah dipaparkan dalam teori-teori. Misalkan, lagi-lagi saya mencontohkan terkait dengan motivasi belajar siswa. Nah, seseorang atau siswa itu memiliki motivasi belajar yang tinggi ketika indikatornya A. Misalkan dia bersemangat atau apapun itu. Dia bersemangat dengan menunjukkan aktivitas-aktivitas yang A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa mengadopsi indikator-indikator keberhasilan itu dari teori, bisa, kemudian bisa juga mengadopsi dari penelitian orang lain. Tapi Bapak Ibu juga bisa menentukan indikator tersendiri. Tapi pasti itu ada yang namanya validasi. Nah, itu ada validasi ahli, nanti juga mungkin disampaikan di pertemuan nanti kelima, ada validasi ahli, kemudian ada validasi bahasa dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu alasan kenapa penelitian tindakan kelas, laporan penelitian tindakan kelas itu bisa saja ditolak karena belum mengemukakan metode penelitian secara detail, secara spesifik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hasil dan pembahasan belum melaporkan data lengkap tiap siklus. Kemudian perubahan yang terjadi pada peserta didik. Nah, pada hasil penelitian ini perlu memang dideskripsikan. Misalkan siklus 1 tindakannya A, B, C, dan lain sebagainya, seterusnya. Kemudian dideskripsikan dalam menerima tindakan itu siswa kondisinya seperti apa. Kemudian setiap siswa, bahkan kadang ada dideskripsikannya setiap siswa. Misalkan motivasi belajar si Ali misalkan. Itu ketika menerima tindakan siklus pertama, dia masih belum termotivasi karena faktor A, B, C, dan D dan sebagainya. Kemudian si Budi misalkan, oh dia ternyata si Budi dengan mendapatkan tindakan yang pertama ini dia sudah mencerminkan ada peningkatan motivasi belajar siswa, sudah mencerminkan, sudah menunjukkan indikator-indikator peningkatan. Nah, itu dideskripsikan secara detail. Bahkan sampai ada yang mendeskripsikan itu per orang, per siswa. Dideskripsikan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, seperti itu. Nah, nanti dianggap selesai penelitian seperti apa? Nah, sesuai dengan indikator yang Bapak Ibu tentukan tadi. Bahwa misalkan secara keseluruhan siswa sudah mencapai motivasi yang tinggi ketika mencapai angka 70 misalkan. Nah, itu bisa rata-rata mencapai 70. Nah, itu bisa diberhentikan atau dianggap selesai penelitian itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian penelitian tindakan kelas itu juga bisa saja ditolak atau tidak mendapatkan angka kredit ketika lampiran belum lengkap. Nah, lampiran ini apa saja? Nah, nanti akan kita bahas setelah slide ini. Lampirannya apa saja? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah PTK belum diseminarkan. Nah, bukti seminar apa? Ada berita acara seperti yang disampaikan di awal tadi. Ada berita acara seminar, ada lembar pengesahan, dan lain sebagainya. Nah, itu ada bukti-buktinya kalau PTK ini sudah diseminarkan atau belum. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini adalah struktur laporan penelitian tindakan kelas. Izin minum dulu. Nah, ini ada strukturnya. Ada bagian awal, kemudian ada bagian isi, bagian penunjang. Bagian awal terdiri dari halaman judul, kemudian lembar persetujuan. Nah, ini biasalah administratif. Bagian-bagian depan ini bagian-bagian yang sifatnya itu administratif. Halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan.
Kemudian bagian isi. Nah, bagian isi itu biasanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 bab. Bab pertama itu ada pendahuluan, yang isinya adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, pemanfaatan hasil penelitian. Nah, ini bab 1 akan kita bahas, akan bareng-bareng kita pelajari tipsnya seperti apa di pertemuan besok. Besok pertemuan ketiga membahas tentang bab 1 ini, bab pendahuluan ini. Tipsnya seperti apa, cara menyusunnya seperti apa, akan kita bahas besok. Kemudian yang bab 2 terkait dengan kajian teori atau tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini kalau misalkan terkait dengan motivasi belajar siswa. Nah, ini juga mencantumkan teori-teori terkait motivasi belajar siswa. Nah, secara teori motivasi belajar itu seperti apa? Misalkan, cara meningkatkan motivasi belajar siswa itu seperti apa? Misalkan, menggunakan media pembelajaran A, misalkan. Media pembelajaran A adalah seperti ini, seperti ini. Nah, itu dipaparkan di kajian teori atau tinjauan pustaka. Kemudian yang ketiga ada bab metode penelitian. Nah, metode penelitian ini dipaparkan menggunakan metode misalkan penelitian tindakan kelas, model yang siapa, model Temis dan Taggart misalkan. Ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian observasi, kemudian ada refleksi. Perencanaannya apa saja, kegiatannya, dan lain sebagainya. Pelaksanaannya apa aja, berapa siklus, dan lain sebagainya. Kemudian kelas berapa saja, kelas berapa, jumlah siswanya ada berapa, dan lain sebagainya. Itu dipaparkan lengkap dalam metode penelitian. Nah, bab 3, bab 1 sampai 3 ini biasanya disebut sebagai proposal penelitian. Bab 1 sampai 3 disebut sebagai proposal penelitian. Dan ini adalah output dari diklat ini. Diklat ini adalah diklat untuk menyusun proposal penelitian. Artinya menyusun bab 1 sampai bab 3. Nah, mungkin nanti panitia akan membuat diklat lagi terkait untuk menyusun laporan hasil penelitian, tidak hanya proposal penelitian. Laporan hasil harus lengkap. Ada bab 4, membahas tentang hasil dan diskusi dari hasil penelitian itu. Dideskripsikan di situ. Siklus 1 tindakannya apa saja. Ada peningkatan dari siswa misalkan, dan lain sebagainya didiskusikan di situ. Kemudian bab 5, bab terakhir ada simpulan dan saran-saran. Kemudian bagian penunjang ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini sangat penting karena ini nanti menunjukkan Bapak Ibu plagiat atau tidak. Nah, biasanya daftar pustaka ini apa-apa saja yang dikutip, dalam bagian isi ini dicantumkan di daftar pustaka. Misalkan mengutip buku dari Sugiono misalkan. Berarti ada daftar pustaka bukunya Sugiono tahun 2000 berapa, judulnya apa, terbit di mana, penerbitnya siapa gitu kira-kira. Nah, kemudian lampiran-lampiran yang dibutuhkan seperti instrumen yang digunakan, kemudian hasil kerja peserta didik, isian instrumen, foto-foto kegiatan, kemudian ada surat izin penelitian, kemudian ada RPP, kemudian dokumen-dokumen lain. Kira-kira seperti itu. Itu perlu dilampirkan dan itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu benar-benar melakukan penelitian itu. Bahwa kalau misalkan nanti tidak ada bagian-bagian penunjang ini diragukan. Benar-benar maksudnya diragukan apakah Bapak Ibu benar-benar melakukan penelitian ini. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.